Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau Israel kan sudah jelas begitu hubungannya dengan Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan ini, Hamas kenapa kemudian memutuskan untuk sepakat dengan kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat? Prof. Ali terlebih dahulu. Saya kira ini langkah penting dari berbagai negara, khususnya di Liga Arab ya, yang melakukan tekanan serius terhadap kelompok-kelompok perlawanan. Karena perkembangan dari perang Gaza ini tidak going to nowhere lah ya, tidak ada misalnya munculnya aliansi baru yang muncul beberapa negara misalnya gitu ya, khawatir misalnya seandainya Iran terus-menerus dibiarkan berperan penting dalam melawan Israel akan semakin mendorong Cina atau Rusia masuk ke dalam aliansi baru, membela Hamas dan seterusnya. Maka Liga Arab khususnya Qatar, Mesir dan negara lain mendorong Hamas untuk segera mengakhiri perang dengan tawaran yang disampaikan oleh Trump tadi itu. Misalnya pembebasan sandera, tukar menukar tahanan yang hampir 200-an sekian yang di penjara Israel dihukum seumur hidup. Itu semakin menggambarkan pada kita bahwa langkah ini adalah satu strategi untuk menghindari meluasnya perang, terbentuknya aliansi baru, dan tentu saja adalah menggeser peran Iran dalam konflik yang langsung dengan Israel. Ini penting karena sampai terakhir ancaman-ancaman terhadap serangan balik Iran terhadap Israel terjadi. Israel juga akan siap melakukan konsolidasi kekuatan militernya untuk kapan-kapan akan terjadi perang lebih besar, dan itu akan merugikan pertama Amerika dan kedua Timur Tengah. Di situ saya kira Hamas lalu kemudian berkalkulasi ya, seandainya misalnya dia tidak menangkan perang juga tidak, menangkan pertempuran juga tidak, lalu satu-satunya cara adalah bahwa agenda utama ketika pada 7 Oktober 2023 mereka menyerang Israel itu dilakukan, yakni bahwa pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, two-state solution, lalu kemudian tukar-menukar tahanan yang saat ini menjadi agenda penting dalam 20 poin yang ditawarkan Trump tadi itu. Oke, Mas Agung, ada faktor lain? Ya, jadi kemudian yang paling sulit ketika menyelesaikan atau dalam proses negosiasi sebuah perang atau konflik adalah setiap pihak yang berperang itu merasa sebagai pemenang perang. Itu yang paling sulit. Dan ini terminologi menurut saya terminologi politik. Ya, siapapun setelah gencatan senjata ini disepakati, semua punya ruang yang begitu besar untuk menyatakan diri sebagai pemenang perang. Siap. Nah, Israel punya nggak ruang untuk memberikan klaim bahwa dia sebagai pemenang perang? Ada, gitu ya. Dia akan menyatakan bahwa ya kita berhasil menghancurkan basis-basis kelompok Hamas gitu kan, target-target yang kemudian dilakukan, Netanyahu merasa sebagai itu suatu bentuk capaian. Tapi di sisi yang lain, Hamas bisa nggak menyatakan diri juga sebagai pemenang perang? Bisa. Mundurnya pasukan itu kan sebagai satu penanda sebenarnya sebagai pemenang perang. Ya, jadi itu terminologi yang sifatnya politis. Dan yang paling berat juga berikutnya adalah pada tim negosiator yang meyakinkan bahwa mereka keluar dari peperangan, mereka keduanya dalam posisi yang kepala tegak, merasa bukan sebagai orang yang kalah. Ya. Karena bagaimanapun juga kan saya bilang ini terminologi politik, urusannya berikutnya adalah kepada masalah domestik. Memastikan, Amerika juga kan harus memastikan bahwa gencatan senjata ini dilakukan, Netanyahu juga selamat secara politis dalam konteks politik domestik Israel. Hamas pun juga ternyata kan juga yang tadinya keinginan Netanyahu adalah Hamas ini bubar, selesai ceritanya gitu ya, harus keluar dari Gaza, ternyata enggak, tetap diizinkan untuk tetap ada, cuma memang kan harus ada pelucutan senjata dan segala macamnya, tapi eksistensinya, entitas politiknya dia tidak tetap boleh ada gitu ya. Tapi berarti kan di sini tim negosiator bisa meyakinkan bahwa antara Hamas dengan Israel, jaminan keamanan pasca perang tidak hanya diberikan terhadap Israel, tapi jaminan keamanan juga didapatkan oleh Palestina. Mendapatkan jaminan bahwa tidak ada lagi bentuk serangan dilakukan oleh Israel. Maka itu kan perannya dari para penjamin-penjamin itu kan, memastikan bahwa jaminan keamanannya, jaminan bantuannya, jaminan kehidupannya semua harus kemudian
jaga gitu ya. Itu dalam konteks fase-fase awal ini. Oke, singkat saja masing-masing. Jadi jika dikatakan gencatan senjata ini merupakan langkah awal untuk bisa menuju kedaulatan seutuhnya bagi negara Palestina, bisa dikatakan seperti itu, Mas Agung? A long way to go menurut saya. Masih jauh ya? Masih sangat jauh, apalagi kemudian keberadaan Israel sendiri yang senantiasa berkeyakinan bahwa tidak ada negara Palestina. Padahal Palestine is belong to Palestinian. Gitu. Baik. Jadi saya justru sebaliknya, justru jangan-jangan ini adalah skenario baru untuk menghindarkan wacana dunia internasional untuk tentang pengakuan Palestina, dan itu kita menangkap bahwa aspek-aspek menyangkut pendirian negara, katakanlah state make war, war make state ya. Negara membuat perang dan perang juga akhirnya menciptakan negara, itu tidak muncul dalam tawaran 20 poin yang diberikan. Tapi pada aspek ekonomi, administrasi pemerintahan, penarikan perdamaian dan seterusnya, itu yang saat ini menjadi agenda, dan itu bisa menggeser kembali lagi state solution, two state solution menjadi pada titik nol yang akan entah lagi kapan akan dibuka lagi. Tentu itu harapan kita semua, kedaulatan seutuhnya ini bisa tercipta bagi warga Palestina. Kita terus pantau bagaimana jalannya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Prof. Ali sudah bergabung bersama kami. Kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, pemirsa, saya Vena Kintan. Dan saya Winnie Wellingtoria, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.